Akun sepak bola Malaysia diduga sindir timnas Indonesia. Mereka mengata-ngatai Indonesia. Posisi Malaysia belum aman. Setelah Indonesia kalah telak dengan Jepang skor 4-0, tentunya pasti ada komentar yang menarik dari negeri jiran kita ya cuy ya. Yang kita semua tahu bahwa Indonesia dan Malaysia ini punya persaingan yang sangat sengit dalam sepak bola, alias tidak pernah akur dalam sepak bola lah cuy ya. Jadi nggak heran kalau Malaysia selalu menyenggol Indonesia. Akun sepak bola Malaysia diduga sindir timnas Indonesia usai telan kekalahan dari Jepang dengan skor 4-0. Mulai nyenggol lagi ya. Ya, akun tersebut bernama onefootball.my. Akun ini memang sering guys, sering menyenggol dan sengaja mencari-cari masalah dengan yang menyangkut timnas Indonesia. Jadi onefootball.my ini mengatakan dalam postingannya, difahamkan Jepun menang dengan mudah di Gelora Bung Karno 4-0, easy match ya. Itu kalau kita lihat lawan Jepang sebelum timnas Indonesia itu kayak Australia, Bahrain dan Cina. Kalian bisa lihat shoot on targetnya. Australia cuma mampu 1 kali shoot on target, Bahrain cuma 3 kali shoot on target, dan Cina cuma berhasil 1 shoot on target. Tapi kalian tahu nggak, timnas Indonesia itu berhasil menciptakan total 8 shoot on target. Bahkan nyaris timnas Indonesia itu unggul duluan dari Ragnar. Seandainya Ragnar mampu berhasil mengecoh kiper dari timnas Jepang yang udah berhadapan 1 lawan 1 kemarin. Setidaknya lebih baik ya daripada timnas Malaysia yang kalah 4-0 dari New Zealand. Padahal New Zealand rank FIFA 91 dunia loh. Tapi kok bisa kebantai ya sampai 4-0? Berarti masih mending timnas Indonesia ya kalah 4-0 tapi lawannya tuh rank 15 dunia. Ya minimal kalau mau nyindir atau mau nyenggol itu lihat dulu timnasmu itu emang udah lebih baik daripada timnas Indonesia yang lagi musenggol ini. Aduh memang kita ada peningkatan ya. Jadi gimana nih menurut kalian guys melihat berita ini? Coba tulis pendapat kalian di kolom komentar, dan kalau kalian suka konten begini langsung klik tombol follow. Nah, jadi nggak heran lah cuy ya kalau Malaysia ini menghibur diri sendiri membandingkan kualifikasi Piala Dunia dengan Piala Asia. Sudah jelas berbeda level lah ya kan cuy. Saat ini mereka senang rankingnya itu nyalip Indonesia, tapi mereka lupa bahwa Indonesia masih ada 4 laga lagi nih. Kita lanjut cuy. Ya, kali ini berita dari media Malaysia tentang kekalahan timnas Indonesia atas Jepang, di mana media Malaysia mengatakan Jepang belasah Indonesia di Gelora Bung Karno. Ya, mereka mengata-ngatai Indonesia ya, mengata-ngatai kalau Indonesia dibelasah, dihajar habis oleh Jepang ya. Faktanya memang seperti itu. Tapi berita selanjutnya ini ya yang membuat kita tertawa, di mana ranking Malaysia pintas Indonesia ya. Media Malaysia membanggakan negara mereka karena berhasil memintasi atau menyalipi ya ranking daripada timnas Indonesia yang awalnya kita berbeda 129 132. Sekarang Malaysia di atas Indonesia 129, Indonesia 130 ya. Jadi cuman berbeda satu tangga saja benar. Dan mereka juga mengatakan kalau dengan naiknya Malaysia ke peringkat 130, maka jurang antara ranking Malaysia dan India semakin kecil. Ini membuat apabila Malaysia bisa naik lebih tinggi, maka mereka berada di pot 1 nanti kualifikasi Piala Asia. Karena menurut mereka kualifikasi Piala Asia itu sangat-sangat penting karena mereka belum lolos, sedangkan Indonesia sudah lolos ya. Nah, namun yang uniknya di sini bukan perihal ranking saja, tapi perihal warga Malaysia yang mengatakan selamat kepada Jepang ya di akun YouTube ya, akun YouTube AFC, di mana mereka melihat Indonesia dibantai oleh Jepang 4-0, di mana warga Malaysia ini mengatakan selamat untuk Jepang, kami dari Malaysia merasakan bagaimana dihina oleh Indonesia, dibuat frustasi oleh 270 juta orang ya yang mengata-ngatai negara mereka, maksud daripada warga Malaysia ini. Jadi ceritanya Malaysia ini curhat kepada seluruh dunia coy, bahwa mereka merasa telah dihina oleh 270 juta orang yang telah mengata-ngatai negara mereka. Mungkin maksud netizen Malaysia ini berterima kasih kepada Jepang itu karena mengalahkan Indonesia yang membuat Malaysia frustasi gitu kali cuy.
Kita lanjut cuy. Timnas Indonesia beruntung bisa kalah dari Jepang. Karena dari kekalahan ini kita bisa melihat beberapa hal dengan jelas. Saat mengalami kekalahan, biasanya orang akan bersembunyi atau memberikan banyak alasan seperti ada peningkatan. Apa benar ni weh? Erick Thohir menjadi orang pertama yang bertanggungjawab dan meminta maaf kepada supporter Garuda. Hingga beliau rela mengundurkan diri jika pemain atau fans tidak percaya kepada sasaran ini. Respect bangit Erick Thohir, dan komitmen inilah yang akan memberikan semangat juang para pemain untuk pertandingan mendatang. Ya bener banget cuy ya, Pak Erick Thohir sangat bertanggung jawab atas timnas Indonesia. Beliau sangat tegas dalam mengambil sikap. Jadi beda banget ya dengan Datuk Hamidin barangkali cuy ya. Nah apa bedanya mungkin kalian sudah tahu lah. Beberapa fans meminta Shin Taeyong dipecat. Menurut Abam, dia telah membuat taktik terbaik untuk pertandingan ini, hanya pemain yang belanda dan kurang penyerang klinis. Bayangkan jika Regna dan Rafael Strik mencetak gol di 20 minit pertama. Alur cerita lain. Itulah alasan mengapa Ole Romine didatangkan. Dan jangan lupa, Jepang bukanlah tim kaleng-kaleng. Ya, Inilah benar tim banget. yang bermain di Piala Dunia dan mengalahkan Spanyol dan Jerman. Jadi Jepang itu sudah mengalahkan Spanyol dan Jerman. Jepang itu peringkat 15 dunia cuy, bukan kaleng-kaleng. Terakhir, ada supporter yang menyerang pemain naturalisasi. Ya, Martin Pas melakukan blunder dan Hafner mencetak own goal. Tapi sudah berapa kali mereka menyelamatkan timnas sebelumnya. Pemain yang dimiliki terlihat semangatnya membela timnas Indonesia. Inilah saatnya timnas Indonesia membutuhkan dukungan kalian. Jika anda setuju dengan Abam, share video ini. Nah kalau bicara soal kualitas tentunya sangat jauh sekali cuy ya. Mereka bermain sangat rapi sekali karena mereka itu di ranking 15 dunia loh. Jadi wajar lah kalau Indonesia itu kalah menghadapi Jepang. Cuman masih mending lah Indonesia itu 4-0 ya. Bahrain kemarin dibantai 5-0, Cina 7-0. Jadi memang diakui bahwa Jepang ini memang kuat cuy. Entahlah kalau Malaysia bisa kalahkan Jepang, nggak tahu juga cuy ya. Kekalahan 0-4 dari Jepang membuat timnas Indonesia kehilangan 2,93 poin di ranking FIFA. Dan hal itu kita disalip sama Malaysia. Indonesia sekarang berada di peringkat 130. Sementara Malaysia dia naik ke posisi 129 setelah menang 3-1 atas Laos. Cuman satu ya. Ya, bedanya. meski unggul, posisi Malaysia belum aman. Karena Indonesia berpeluang merebut kembali posisi tersebut jika meraih hasil positif lawan Arab Saudi Ya, pada 19 November nanti. Berdasarkan hitungan footballranking.com, hasil imbang aja nih melawan Arab Saudi itu akan menambah 6,61 poin buat Indonesia. Hal itu lebih besar dibandingkan potensi poin Malaysia jika mereka menang atas India. Sekitar kurang lebih 5,16 poin yang bakal mereka dapat. Nah, selain memperbaiki peringkat FIFA, kemenangan atas Arab Saudi juga penting sih buat membuka peluang Indonesia lolos ke babak keempat kualifikasi Piala Dunia 2026. Saat ini Indonesia berada di dasar grup C dengan 3 poin. Kita hanya terpaut 3 poin dari posisi kedua, yaitu Australia. Ya minimal kita menang lah dengan selisih 2 gol lawan Arab, biar kita bisa duduk di posisi 3 atau 4. Loh, kok iso? Udah, mau ngarepin apa? Lawannya raja terakhir, udah gak usah ngarep banyak dah, udah gak usah banyak ekspektasi tinggi dah. Hah? Udah ngakuin aja secara kualitas kita jauh banget sama Jepang, kualitasnya jauh. Lu lihat mainnya Jepang Jauh rapi banget, banget, ha? bener, Jepang juga lawan Indonesia lu, ha? Lu udah pasti lolos. Peringkat 15 sama 130 cuy. Jauh lah. Serius banget mainnya, cocok ke partai 4-0. Anjir lah. Mode Susanoo anjir. Kalau gua mau nilai pertandingan tadi ya, sebenarnya itu 30 menit awal di babak pertama itu kita termasuk rapi juga. Rapi banget, Pertahanan kita juga solid juga. Tapi setelah Jepang cetak 1 gol di babak Satu gol pertama, cuy ya, berantakan. langsung buyar permainannya, langsung mode Susanoo Jepang kita juga langsung ciut. Anjir, memang beda kualitasnya jauh. Kontrol bola pemain kita juga buruk banget, passing juga sering banget salah, sering banget kehilangan bola, kalah duel segala macam lah, pokoknya banyak banget. Emang kualitasnya jauh. Kevin Dix baru juga debut udah langsung cedera aja dia, mudah-mudahan gak parah lah, kasihan juga loh. Tapi kalau misalkan kita mau lihat klasemen ya, ini by the way ini klasemen terakhir ya sebelum Jepang malam ini menang ya. Harusnya sekarang itu berarti mereka 13 poin. Kita tertahan di posisi paling bawah.
ya kan, dengan 3 poin. Beda poinnya tuh dekat banget tuh, apalagi kemarin Australia sama Arab imbang, Cina menang lawan Bahrain. Poin kita sama Cina aja tuh cuma beda 3 poin, sama Bahrain cuma beda 2 poin. Kalau misalkan kita masih bisa maksimalin pertandingan selanjutnya ngelawan Arab Saudi, Bahrain dan juga Cina di kandang, kalau kata gua mah kita masih punya kesempatan seenggaknya berada di posisi 4 dan juga 5 ya. Kesempatan masih terbuka sih menurut gua ya. Gua tetap optimis King Indo masih bisa lewat babak playoff. Tetap semangat King Indo. Terakhir, lagi-lagi gua tekanin ya, lu kritik boleh, ngasih masukan juga boleh, lu kesel sama pertandingan tadi juga boleh, tapi jangan menghujat ya. Mereka butuh semangat. Bravo timnas. Ya bener banget cuy ya, jangan kecewa, kita Indonesia masih ada harapan untuk mencapai posisi keempat. Semoga Indonesia mampu taklukkan Arab dan Bahrain untuk mengejar poin yang tertinggal cuy ya. Silakan dikritik tapi jangan dihujat, tetap beri dukungan penuh apapun hasilnya. Mereka butuh semangat dari kita semua. Oke, jumpa lagi di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.